Kembali di Breaking News, pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil otopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat siang ini. Hasil otopsi ulang ini diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Brigadir Joshua. Hasil otopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akan diumumkan siang ini. Otopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap pembunuhan Brigadir Joshua. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua, karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga terkait sejumlah luka di tubuh almarhum Joshua. Luka-luka itu tidak disebutkan dalam laporan awal polisi, seperti luka sayat di bagian wajah, pundak, dan leher, luka di bagian belakang kepala, jari patah, hingga luka tusuk di bawah betis. Maka Brigadir Joshua dibongkar ulang 27 Juli lalu dengan iringan tangis keluarga. Usai diotopsi ulang, jenazah Brigadir Joshua kembali dimakamkan dengan upacara kepolisian. Bisa sampaikan sedikit saja apa kemudian ini nanti mekanismenya seperti apa nanti? Nanti rencana rilis jam berapa, Pak? Ngomong dikit Pak, menyesuaikan ya, karena saya harus nanti ya teman-teman ya, nanti ya. Namanya kita serahkan ke penyidik, setelah itu nanti jadi semua serahkan baris dulu. Ditunggu ya. Ya, oke, makasih. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan tim dokter forensik sudah tiba di Bareskrim Polri. Tim dokter forensik ini yang nantinya akan menyerahkan hasil otopsi ulang dari jenazah Brigadir Joshua kepada tim penyidik Bareskrim Polri sebelum nantinya akan mengumumkan bersama hasil otopsi ulang ini. Dari informasi yang kami terima, tim dokter forensik yang akan menyerahkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua diantaranya ada Dr. Ade Firmansyah Sugiharto dari RSCM Jakarta, Dr. Rika Susanti dari FK Universitas Andalas, Dr. Yudi dari RSCM Jakarta, dan Dr. Sofiana dari RSPAD Gatot Subroto. Sebelumnya otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua sudah dilaksanakan pada 27 Juli 2022 yang dilaksanakan di RSUD Sungai Bahar Jambi. Sampel dari otopsi ulang ini juga dibawa ke RSCM Jakarta untuk dilakukan penelitian mikroskopik yang hasilnya akan diumumkan pada siang ini. Ada beberapa luka yang ditemukan pihak keluarga di tubuh jenazah Brigadir Joshua yang dicurigai sebagai tanda-tanda adanya penyiksaan. Tentunya ini yang akan diungkap dalam hasil otopsi ulang hari ini, diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Brigadir Joshua. Otopsi ulang ini dilaksanakan sebelumnya atas permintaan pihak keluarga yang mencurigai adanya sejumlah luka di tubuh jenazah Brigadir Joshua yang berbeda dengan hasil otopsi yang diumumkan oleh Bareskrim Polri. Saat itu keluarga menemukan sejumlah luka di tubuh Brigadir J yang tidak sesuai dengan klaim polisi, dan keluarga bahkan mencurigai sejumlah luka ini muncul sebagai tanda-tanda adanya penyiksaan.
Setelah otopsi ulang dilaksanakan di RSUD Sungai Bahar, Provinsi Jambi, sampel dari otopsi ulang ini juga dibawa ke Laboratorium Patologi Anatomi RSCM Jakarta. Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, tampaknya ada kendala. Kami akan mencoba memperbaiki terlebih dahulu hubungan komunikasi kami dengan Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Kami coba sapa kembali. Selamat siang, Pak Sugeng. Mbak Stefani. Baik, halo. Pak Sugeng sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas suaranya saya dengar. Baik, Pak Sugeng, siang hari ini polisi dan tim forensik akan mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Anda melihatnya seberapa jauh hasil otopsi ulang ini bisa mengungkap misteri kematian Brigadir Joshua? Sangat penting ya hasil otopsi. Baik, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Kita kembali lihat suasana di Bareskrim Mabes Polri jelang pengumuman hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Kembali kami sampaikan pemirsa, saat ini tim dokter forensik sudah sampai di Bareskrim Polri untuk menyerahkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua yang sebelumnya dilaksanakan di RSCM Jakarta. Dan nantinya hasil otopsi ulang ini akan disampaikan kepada publik oleh tim dokter forensik bersama dengan tim penyidik Bareskrim Polri. Sementara itu pemirsa, polisi hingga kini belum menahan Putri Chandrawati sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Joshua. Penundaan penahanan karena istri Irjen Sambo tersebut mengaku sakit dan perlu istirahat selama 7 hari. Istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Penundaan penahanan ini lantaran Putri Chandrawati mengaku sakit dan harus istirahat selama 7 hari. Padahal, penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri namun gagal akibat ketidakhadiran Putri. Meski tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik akhirnya melakukan gelar perkara berdasarkan 2 alat bukti dan menjerat Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling
di lokasi saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa TC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Berdasarkan surat dokter yang diberikan kepada penyidik, Putri Chandrawati memerlukan istirahat selama 7 hari. Sehingga Putri diprediksi baru bisa ditahan atau dijemput paksa penyidik pada hari Kamis 25 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kami akan kembali mencoba menghubungi Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, baik. Mbak Cynthia. Pak Sugeng, tadi sempat terputus, boleh dilanjutkan terkait dengan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua? Otopsi ulang ini penting, ya. Hasil otopsi ulang ini ditunggu-tunggu, mungkin oleh kita, ya, publik, dan juga oleh penyidik, ya. Otopsi ulang ini akan membuka dua fakta, ya, setidak-tidaknya. Sebab kematian dari Brigadir Joshua dan waktu kematian, ya, sebab kematian dan waktu kematian. Serta yang ketiga, ada apa saja yang terjadi pada tubuh Brigadir Joshua, ya. Sebab kematian sudah bisa diduga adalah karena tembakan, ya. Tetapi kan juga ada luka-luka lain yang ditemukan secara kasat mata oleh keluarga ketika membuka peti, yaitu 2 jari tangan yang luka katanya hampir putus, ya. Kemudian ada luka sayatan, kemudian pada tubuh ada luka lebam, ya. Nah, luka-luka ini apakah menyebabkan kematian? Kalau menurut saya tidak, ya. Kalau tidak sebabkan kematian, tidak mengakibatkan kematian, tetapi terjadi sebab apa? Apakah kekerasan benda tumpul atau kekerasan karena menggunakan senjata tajam? Kalau ada kekerasan benda tumpul atau menggunakan senjata tajam, artinya sebelum mati, ya, nanti ahli forensik akan menjelaskan apakah sebelum mati ada penganiayaan, ya. Kalau setelah mati dianiaya kayaknya kurang tepat, ya. Biasanya dianiaya untuk menimbulkan rasa sakit. Ekspresi daripada kemarahan adalah ketika masih hidup. Nah, setelah dianiaya ditembak, berarti tindakan ini untuk mengukur, ya, kekejaman atau sadis atau bukan. Ini sangat penting. Ini menjadi satu latar belakang tindakan ini, ukuran kekejamannya di sana. Sudah dianiaya, kemudian dibunuh. Kemudian apakah ada pemeriksaan lain yang rame, ya, ini, ya. Kan pihak keluarga minta pemeriksaan dubur, ya, dan kelamin, ya. Saya tidak tahu, saya tidak mau mengomentari lebih jauh. Ini apakah termasuk yang akan diperiksa. Jadi begitu. Baik, halo? Pak Sugeng, jika memang benar kemudian ada luka kasat mata yang mengarah ke penganiayaan, apa dampaknya terhadap proses hukum kepada 5 tersangka yang sudah ditetapkan? Pasal tidak akan berubah, ya. Pasalnya 340 tidak akan berubah. Tetapi kualitas kejahatannya menunjukkan tingkat kekejaman, ya. Orang dianiaya dulu, kemudian dieksekusi. Ini tingkat kekejaman ini, ya. Ada orang yang langsung ditembak, terus luka lain yang bersih, itu berarti orang itu menghendaki kematian yang cepat, ya. Tetapi kalau luka dengan aniaya, orang itu
ingin menikmati suasana kesakitan daripada korban. Ini ada perbedaannya kan. Suasana kesakitan itu yang ingin dia ekspresikan. Nah ini terkait kalau bisa ditanyakan pada psikolog forensik, ini kan ekspresi daripada orang yang punya juga gejala mungkin psikopat, ya, menikmati kesakitan orang lain, ya, daripada menikmati kesakitan orang lain dari peristiwa yang dia lakukan. Nah ini berarti kekejaman itu akan mempengaruhi putusan, ya. Hal-hal yang itu kejam, tindakannya kejam, misalnya seperti itu, sadis, ya, seperti itu, Mbak. Baik, tadi Anda sebutkan ada dua fakta penting yang bisa diungkap dari hasil otopsi ulang, sebab kematian dan waktu kematian. Kalau untuk waktu kematian sendiri, Pak Sugeng, fakta apa yang bisa diungkap jika waktu kematiannya sudah diketahui? Waktu kematian itu untuk memetakan, ya, pihak-pihak yang terlibat. Waktu kematian penting untuk memetakan pihak-pihak yang terlibat. Karena apa? Karena ada barang bukti CCTV, ya, sebagai barang bukti CCTV yang memetakan dari waktu ke waktu keberadaan daripada pihak-pihak di sana. Nah, pihak-pihak yang sudah terlibat itu sudah jelas, ada 4 orang, FS, Baradae, Ricky, dan Kuat, ya, 4 orang. Nah, yang paling penting adalah terkait posisi Ibu Putri, ya. Posisi Ibu Putri ternyata ada di tempat kejadian. Nah, perannya seperti apa? Yang agak mengagetkan saya adalah Bu Putri juga kena pasal 340 itu loh, ya. Jadi keberadaan orang di sana itu terkait dengan waktu kematian. Siapa saja yang berada di tempat dan bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, itu terkait waktu kematian. Baik, ya, 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tentunya sudah bisa dipastikan terlibat dalam peristiwa pembunuhan ini. Selain itu, apakah waktu kematian juga berpengaruh terhadap pemeriksaan 83 polisi, Pak Sugeng, yang diduga juga beberapa diantaranya sudah diduga melanggar obstruction of justice? Tidak, ya, tidak ilmiah. Karena kan kasus ini kasus matinya Brigadir Yosua pada waktu atau jam berapa, ya. Nah, mereka kalau ada di tempat kejadian pada waktu itu ya kena juga kasus pembunuhan, ya. Tetapi kehadiran mereka diperkirakan setelah matinya Brigadir Yosua. Oleh karena itu mereka diminta pertanggungjawaban terkait tindakannya merusak TKP, menghilangkan barang bukti, yang merekayasa kasus, ya. Jadi kenanya obstruction of justice, tidak dikenakan pasal pembunuhan. Iya, Pak Sugeng, tapi ada beberapa pihak yang mempertanyakan seberapa valid nantinya hasil otopsi ulang ini, karena pada saat dilakukan otopsi ulang ini sudah dimakamkan cukup lama. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kita masih bisa mendapat fakta-fakta yang cukup jelas dengan otopsi ulang yang dilakukan setelah jenazah dimakamkan beberapa minggu setelah kematiannya? Kematian tanggal 8, otopsi ulang tanggal 27, ya. Hampir 3 minggu artinya ya, Pak? Ya, 3 minggu itu belum mengalami kerusakan yang parah, ya. Belum mengalami kerusakan yang parah, apalagi ada tindakan pemberian formalin 2 kali, ya, di rumah sakit sebelum diberangkatkan, dan diformalin lagi di mana? Di Jambi, ya. Jadi ada 2 kali pemberian formalin. Ini yang kemudian menunda proses pembusukan, Jadi dugaan saya mayat itu masih baik, ya, tidak mengalami kerusakan yang lebih parah seperti itu. Ya, ini keahlian forensik lah. Saya bukan dokter forensik, tapi saya punya pengalaman dalam penanganan kasus-kasus pidana, ya, termasuk otopsi seperti ini, gitu ya. Baik, jadi dari pengalaman Anda 3 minggu ini sebenarnya waktu yang masih cukup untuk bisa melakukan otopsi ulang dan bisa mendapatkan fakta-fakta yang cukup untuk menyimpulkan sebab kematian dan waktu kematian ini. Baik, kita masih akan menunggu nantinya hasil pengumuman seperti apa, tapi di saat yang bersamaan Pak Sugeng, Komisi 3 DPR juga hari ini menggelar rapat dengar pendapat. Saya sempat mendapat informasi Pak Sugeng juga informasinya akan dipanggil oleh MKD DPR. Sudah sempat mendapat panggilan ini, Pak Sugeng? Ya, saya mendapat panggilan
dari Majelis Kehormatan Dewan ya hari Kamis, dan saya pastikan akan datang karena saya menghormati alat kelengkapan DPR MKD menjalankan tugasnya. Saya pasti datang ya. Hari Kamis ya Pak ya akan dipanggil oleh MKD DPR. Ada beberapa hal menarik yang dibahas dalam RDP ini Pak Sugeng. Salah satunya ada usulan dari fraksi Demokrat untuk menonaktifkan Kapolri. Anda sendiri melihatnya apakah ini usul yang perlu atau sebenarnya Kapolri sudah on the right track untuk mengusut kasus kematian Brigadir Joshua? On the right track ya, dengan merespon permintaannya IPW pada tanggal 11 Juni membentuk tim gabungan pencari fakta yang dibentuk tim sus dan juga kerja tim sus yang profesional, sehingga dalam waktu cepat saya katakan ya, dalam waktu sebulan setelah Baradae merubah keterangannya, ini terungkap. Ini satu proses yang cepat dan itu kan atas perintah Kapolri. Jadi saya rasa tidak beralasan kalau Pak Kapolri diganti ya. Nah, kalau kemudian usul-usul itu kan biasa yang berkembang di dalam satu komunikasi politik di DPR, kita hormati saja seperti itu ya. Catatan IPW adalah begini loh ya. Posisi Pak Mahfud itu adalah posisi menyuarakan keadilan masyarakat ya. Kalau tanpa Pak Mahfud mengawal, ini akan tertatih-tatih ini ya, termasuk tim sus ya, dikawal. Nah, Pak Mahfud kan bukan wakil rakyat. Kita kan tidak pernah memilih Pak Mahfud, tetapi kita memilih wakil rakyat yang dikatakan anggota DPR. Tapi anggota DPR yang bersuara minim. Jadi sebetulnya siapa? Negara yang hadir yang mana? Kalau negara dalam aksi eksekutif, justru pemerintah yang hadir. Kalau negara dalam arti luas, eksekutif dan legislatif, DPR-nya minim. Jadi apakah ada sesuatu yang salah dalam sistem politik kita? Ya saya nggak tahu. Ya, harusnya kan DPR yang bersuara nyaring, ya. Tapi ternyata yang bersuara nyaring menteri yang tidak pernah kita pilih menteri itu, ya. Jadi begitu loh Mbak. Buat rakyat, ya, kita nggak peduli soal formalisme yang harus yang ada. Bagaimana DPR harus bersuara, caranya bagaimana, nggak peduli kita, ya. Mau bicaranya bagaimana, terbukti saudara Trimedia bicara nggak ada masalah ya. Nah tapi kan suaranya minim, ini yang kita pertanyakan. Kalau menurut saya DPR harus rajin menyuarakan suara rakyat, jangan beralasan soal sedang ada reses. Sekarang ini teknologi memungkinkan kita di mana saja bisa menyampaikan satu sikap kita dengan Zoom, dengan dengan rilis, dengan WA ya. Jadi begitu ya. Kalau kemudian mereka mau bersuara apa saja kan boleh. Mau bilang Brigadir Joshua itu adalah pelaku kejahatan, monggo ya. Mau bilang Kapolri dicopot, monggo. Mau dibilang Brigadir Joshua keadilannya harus diberikan, bagus. Tidak ada soal. Tapi ketika diam ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, ya, kita ini kenapa Mahfud yang kita bukan wakil kita menyuarakan rasa keadilan masyarakat? Kenapa kalian tidak? Itu aja yang paling mudah buat kita. Nggak mau ruwet, kita ruwet dengan namanya formalisme. Ini formalisme itu urusanmu, ya. Urusan rakyat adalah kepentingannya disuarakan. Seperti itu Mbak. Harus bisa menyuarakan suara rakyat. Kalau disebutkan Pak Sugeng alasan usulan Kapolri dinonaktifkan agar penanganan kasus ini objektif dan transparan, meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD yang mengambil alih. Anda melihatnya seperti apa? Itu menurut saya boleh saja, tapi saya tidak sependapat ya. Jadi Polri sudah on the track. Sekarang ini Pak Kapolri yang harus melakukan pembenahan ya. Karena kan tim pembentukannya Pak Kapolri ini kan berhasil ya. Kalau dalam satu manajemen kepemimpinan ketika arahannya dijalankan, itu adalah juga keberhasilan pimpinan Pak Kapolri. Kecuali tim ini kemudian tidak bekerja ya, dan juga tidak dilakukan pengawasan. Jadi menurut saya seperti itu, ini berhasil.
Ya, dan 5 tersangka kita tahu sudah ditetapkan, apalagi kemudian Pak Sugeng, suara rakyat yang masih harus ditampung, masih harus didengarkan, dijalankan oleh Kapolri. Iya, pembenahan ya, pembenahan khususnya di bidang reserse. Ini selalu menjadi fokusnya IPW ini, reserse, ya. Karena bidang-bidang layanan yang terkait dengan masyarakat, misalnya lantas sudah menggunakan teknologi ETLE ya. Jadi kemudian pendekatannya juga sudah bagus, nggak perlu lagi ditilang dengan langsung. Reserse, problem ini kan rekayasa kasus karena reserse juga, ya kan? Fungsi reserse yang disimpangkan. Kemudian masuk lagi ke Satgasus, reserse lagi fungsinya. Ada isu lagi 303, reserse lagi. Jadi harus dibenahi, begitu. Baik, kita masih menunggu. Saat ini Barreskrim Polri masih terus melakukan persiapan untuk mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Kita kembali membahas mengenai hasil otopsi. Pak Sugeng, selain sebab kematian dan waktu kematian, apakah motif pembunuhan ini bisa diungkap atau sedikitnya bisa sedikit terang dari hasil otopsi ulang? Kayaknya motif pembunuhan itu tidak ada terkait langsung ya, kecuali yang 2 isu yang sangat sensitif gitu ya. Apa itu? Permintaan sama sekali tidak terkait dengan hasil otopsi ini, atau apakah ada mungkin informasi yang bisa menjadi titik awal untuk mengungkap motif sebenarnya? Iya, permintaan keluarga terkait, mohon maaf ya, itu dubur ya. Otopsi atas dubur itu loh, sama kelamin katanya. Kalau kelamin itu terkait dengan penyiksaan, terkait kalau kelamin ya kemarahan karena mungkin soal tindakan pelecehan ataupun perselingkuhan ya, gitu ya. Tapi kalau dubur saya nggak mau sebut lah. Ya. Itu ya. Nah, kalau mau dikaitkan dengan motif, tapi saya mohon maaf tidak mau menyebut ya, saya kaitkan itu saja. Baik, dan hasil otopsi ulang ini diumumkan hari ini 22 Agustus, sebelumnya dilakukan 27 Juli, hampir 4 minggu artinya otopsi ulang ini dilakukan. Pak Sugeng, apakah ini waktu yang memang normal biasanya selama ini memang untuk melakukan otopsi ulang ini, Pak Sugeng? Mereka kan meminta waktu selama-lamanya 8 minggu, ternyata sudah selesai 4 minggu, ya kita apresiasi, walaupun IPW menyampaikan bisa 2 minggu ya. Tapi ya kita apresiasi lah, moderat lah, waktunya moderat ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat juga. Dari pengalaman Anda, Pak Sugeng, biasanya apa sih kendala terbesar pada saat harus melakukan otopsi ulang jenazah? Kan ini pernah diotopsi nih tanggal 8 ya, tanggal 8 otopsi sudah keluar mungkin dalam waktu sehari atau 2 hari. Tanggal 8 sudah ada loh otopsi itu ya, dan keluar. Itu juga menurut saya setelah diotopsi kan itu sampaikan paling 2 minggu, karena dari dokter forensik yang memeriksakan akan melakukan pemeriksaan mikroskopik di laboratorium. Nah itu yang membuat waktu lama ya. Apa yang dilakukan mikroskopik saya tidak tahu, tapi itu kan menambah waktu ya. Ya kalau misalnya otopsi tanpa mikroskopik saja 2 hari hasilnya sudah keluar, menurut saya cukuplah 2 minggu ya pemeriksaan mikroskopik itu, dengan kemudian menuangkan yang lama ini, mungkin menuangkan dalam laporan visum et repertumnya ya, yang menuangkan itu kan mereka kan karena banyak yang melakukan, mereka rapat gitu, apa yang perlu dituangkan gitu ya, seperti itu. Tapi 4 minggu ya kita apresiasi. Apresiasi karena kasus ini harus diajukan segera kepada jaksa. Tahap pertama sudah nih, sehingga tahap kedua untuk P21. Nah setelah P21 turun, saya mendorong tim sus melakukan ekspos kasus secara terbuka seperti biasa dilakukan oleh polisi ketika berhasil mengungkap kasus, yaitu menghadirkan para tersangka dengan rompi merah orange, menghadirkan barang-barang bukti. Nah, menghadirkan barang bukti ini akan menjawab isu katanya ditemukan duit 900 miliar yang sudah dibantah ya.
kalau tidak 900 miliar itu berapa gitu ya. Expose juga penting untuk menjelaskan, katanya Pak FS tidak ada di Makobrimob, di hotel, ya itu kan perlu juga ya dijelaskan ya, seperti itu. Expose kasus tidak boleh, harus diperlakukan sama, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, equality before the law gitu ya. Baik, kita apresiasi bisa diumumkan dalam waktu 4 minggu, meskipun sebelumnya IPW meminta waktu 2 minggu untuk pengumuman hasil otopsi ulang dan tim forensik sebenarnya meminta waktu 8 minggu. Tapi Pak Sugeng, sebenarnya apakah dalam proses waktu yang lama ini ada dampak negatifnya, ada intervensi ataupun hal-hal lainnya yang bisa berdampak? Itu dia, saya waktu menyampaikan pertama kali 2 minggu itu mencegah yang namanya intervensi dan bergaming ya, tapi kan kita percaya mereka ini orang-orang profesional ya. Kita melihat mungkin 4 minggu ini saking banyaknya yang harus dituangkan dalam laporan tertulis, jadi baru sekarang supaya bulat ya, seperti itu ya. Kita lihat aja, dan saya berharap ini juga disampaikan secara pokoknya sebab kematian, luka, sebab luka itu ada apa, apakah dipenuhi keinginan keluarga, otopsi dubur dan kemaluan, itu saja disampaikan ya. Perlukah kemudian hasil otopsi ulang ini juga diserahkan secara khusus kepada pihak keluarga, Pak Sugeng, karena kita tahu sejak awal pihak keluarga lah yang pertama kali mengungkap adanya kejanggalan dari hasil otopsi yang dilakukan polisi pertama kali? Begini ya, memang permintaan Presiden disampaikan secara terbuka ya. Apakah memaknai juga dokumen-dokumen terkait dengan proses pidana bisa diakses oleh korban? Dalam prakteknya tidak, ya, dalam prakteknya tidak. Tetapi hasil otopsi harus disampaikan kepada publik, diekspos kepada publik, ya. Nah, dokumen ini memang adalah sifatnya rahasia, ya. Ini saya harus bicara formal nih ya, karena memang seperti itu. Jadi akan tetapi itu bisa diakses pada saat nanti dalam berkas perkara di persidangan. Itu pun yang menerima pembela ya, kemudian jaksa, pengadilan. Seperti itu. Hasil otopsi ulang yang bisa disampaikan kepada publik ini sejauh apa, Pak Sugeng? Apakah bisa dibuka seterang-terangnya atau ada batasan-batasan khusus? Media lah yang harus mengarahkan untuk dibuka seterang-terangnya ya. Tadi kan 3 poin saya sebutkan. Apa sebab kematian? Luka-luka yang terjadi di luar luka tembak itu sebabnya kenapa? Apakah itu menjadi sebab kematian juga? Ada berapa luka tembak? Luka tembak itu arahnya seperti apa? Apakah dia ditembak dalam posisi jongkok, berdiri, apa sudah dalam posisi tidur? Ya, ini kan juga ada bekerja sama dengan ahli balistik ya. Luka sebab apakah benar ada luka aniaya? Kemudian tadi permintaan keluarga luka dubur dan juga kemaluan. Ini 3 poin utama ini ya disampaikan. Nah, kemudian media lah yang nanti bisa bertanya, mengarahkan. Kalau itu ada expose ya, menurut saya harus ada expose, karena keluarga kan tidak mendapat dokumen. Nah, dia harus diekspos pada publik, karena yang sudah mempertanyakan keadilan untuk Joshua itu sudah menjadi wilayah publik ya. Baik, Pak Sugeng, kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Sugeng dan pemirsa, sama-sama kita masih menantikan pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Jangan kemana-mana pemirsa, breaking news akan kembali sesaat lagi.